kemudian ini ketua, dan semua penginisiatif yang saya lihat mayoritas perempuan. Ya, coba berdiri, inisiatif itu siapa? Supaya tahu ini mana. Kamu berdiri, yang perempuan. Penginisiatif yang merapat itu malam. Ini semua. Ini Kartini di Kecamatan Dolaka. Dan supaya kita sudah ini cantik-cantik semua. Baik, jadi saya siapa yang terakhir itu biasanya sisa-sisa yang terakhir. Sisa-sisa lebih saja. Prime Minister sudah memberikan pencekapan yang sangat yang sangat kuat lah untuk kita bisa pegang. Sehingga saya pikir saudara-saudara sudah punya ya dengan pikiran-pikiran dari Prime Minister itu memberikan cakrawala saudara, ya, anak semua kami. Jadi kepada anak-anak semua, jadi itulah. Dan saya bersyukur adik saya di sini, kemudian Renabus, ya, dan kemudian senior-senior yang lain itu bisa hadir di tempat ini. Jadi saya juga bangga. Saudara-saudara sekalian, peristiwa hari ini sebenarnya orang bilang apa itu? Satu momen peristiwa eksistensi terhadap sesuatu yang tadinya tidak ada, jadi ada. Saya tidak tahu apakah ini dia hanya mendaur ulang yang lama. Kalau mendaur ulang yang lama berarti namanya reborn, lahir kembali. Kalau lahir kembali berarti ada yang mati. Ya, ada yang mati. Tapi saya pikir ini perjalanan waktu, perjalanan sebuah riwayat kehadiran. Kita tidak mempersalahkan origin apa yang benar. Kemudian saudara mendeklarasikan itu sebenarnya saudara ada satu mesin yang menggerakkan, ada energi yang menggerakkan, ya, ada magma yang menggerakkan. Dan selama ini saudara mungkin belum saatnya untuk diklaim. Jadi hari ini saya rasa hari ini saudara, kalau memang ini peristiwa kehadiran yang baru, ya dok. Oleh karena itu menurut saya, saudara sudah mendeklarasikan kehadiran. Memang kehadiran saudara ini ya, di tengah suasana sifatnya seperti ini juga ada sebenarnya ceritanya macam Permapir ya. Permapir itu ada tentunya dan kita tergravitasi secara diam-diam, tapi secara formal. Jadi oleh karena itu saudara sekalian, ya, malam hari ini adalah malam saudara. Persoalannya sekarang, arti dari sebuah kehadiran, arti dari kehadiran, maju mundurnya, mati hidupnya, organisasi itu terkait spirit mereka-mereka yang mengapa organisasi. Maju mundurnya sebuah organisasi itu tergantung dari sampai sejauh mana saudara melakukan organisasi.
komitmen-komitmen yang saudara sudah bicarakan tadi di meja ini, dan ini yang nanti akan diikuti. Itu baik oleh anggota, masyarakat di luar. Kalau saudara hadir hanya sekedar sebagai boneka saja atau tongkrongan saja, apa artinya? Saudara bukan lagi membawa misi. Itu bagaimana saudara bisa mengaktualisasikan ide-ide dasar kelahiran daripada organisasi. Ruang-ruang pengabdian. Ini juga adalah tempat untuk saudara nantian. Jadi menurut saya stasiun itu penggodokan. Kalau dibilang kesemayan memang kesemayan itu memang dia tidak bisa tumbuh sendiri. Memang dalam orang bilang melting pot, dia tidak bisa tumbuh sendiri. Jadi mesti perlu komunikasi dengan orang tua. Syukur-syukur kalau kamu bisa berjalan sendiri. Orang bilang secara proper. Jadi tumbuh sendiri. Itu bagus. Ya. Orang tua ini mengenal repeater daripada semangat menjelaskan secara idealis. Saudara kan mencari identitas dalam organisasi, mengejar mimpi ini, mengejar identitas. Sehingga karena itu sehingga saya bilang selalu, kamu ini kalau bisa berkebutuhan, semua cakrawala kalian berbelakang kiri kanan, dan seperti apa yang bisa diomongkan, tidak linear belajar para bisa. Tapi harus dengan cakrawala berbeda. Karena kadang-kadang ilmu yang saudara belajar akan butuh ilmu pemandu. Ilmu yang bisa memberi pelumas macam saya, orang dulu. Kalimat-kalimat orang itu sangat ringkih, dia kering. Tapi bagaimana dia menjadi dia dilambari atau dirapi oleh ilmu-ilmu lain, sehingga bahasa hukum bukan bahasa yang, tapi bahasa yang bisa dikomunikasikan secara enak. Apalagi kami membuat pledoi itu harus ada pembayaran bahasa, sehingga sampai ke otak daripada hakim yang mengadili, ke hati daripada hakim yang mengadili. Itu membuat mereka menyusun sebuah keputusan hanya karena narasi kita yang mungkin. Saya sering baca juga, revisi punya tulisan. Saya minta revisi punya tulisan itu, kalau bisa dikumpul. Itu buku itu. Saya rajin, tulisan-tulisan beliau, saya baca dan saya rajin. Saya sudah begini, saya sudah ada adik-adik. Ini saya punya adik. Karena dia pintar, saya sudah ada. Kita tidak bisa orang bilang merasa ego, merasa besar, tapi tidak merasa besar, tapi tidak merasa. Jadi saudara sekalian perlu itu mendengar. Kadang saya lihat seperti ini, ada orang-orang bicara. Sementara orang bicara, selingan-selingan yang berkanan main hati ini ciri-ciri bukan manusia intelektual. Orang intelektual, insan intelektual, ciri-ciri yang pertama dia harus skeptis. Dia harus mau mencari tahu. Karena kami ini masyarakat belajar.
Kamu tidak pernah berhenti pada satu saat, kamu sudah selesai. Tidak ada selesai dengan kamu belajar. Universitas itu hanya sistematisasi sebuah visi. Orang itu punya pikiran besar, walaupun dia tidak di universitas. Apalagi kami yang di universitas. Begitu. Dari bertanya dan mendengar itu satu nama tarikan nafas. Sehingga muncullah tidak boleh ada yang namanya kecepatan intelektual, sombong intelektual. Pikir kamu hanya karena kamu orang penting, lalu kemudian orang yang mendengar, kemudian kamu tidak pernah mendengar. Orang penting ilmu juga. Dia punya kearifan. Ya. Jadi jangan mengklaim mereka itu orang bodoh. Itu kalau orang yang punya kerendahan intelektual. Tapi kecuali kalau meminta diri mencari orang yang hebat, sendiri kalau punya skema pikiran itu saja. Ya, jadi hindar. Apalagi seperti yang Reverend tadi bilang. Kacamata lelaki ini kalau saya bilang ya istilahnya apa? Central of excellence. Orang-orang pintar. Ya, ini kan Pak Yusuf punya pendidikan khusus yang saya tidak pernah selama ini tidak pernah tahu. Beliau ini karena memang tidak mengalami, kemudian dia juga praktisi. Dan saya berkata, kita ini punya genetik intelektual yang baik. Jadi kebangsawanan intelektual itu kita punya. Ya. Kita punya itu. Kalau dulu ada dalam perjalanan saja sistem kenegaraan ada namanya bangsawan. Sekarang tidak ada lagi bangsawan. Yang sekarang adalah kebangsaan orang-orang ini. Sehingga saudara sekalian, saya minta ya, Nona, kamu adalah prima dulu. Untuk kamu bagaimana kamu menghela dengan apa namanya? Ya dengan indah. Ini sebuah simfoni. Kalau simfoni satu gerak saja yang mirip, ya, jadinya tidak elok. Ya, bagaimana seorang ketua bisa mengorganisir, mengkonsolidasikan semua pertama itu, bagaimana mengkonsolidasikan pikiran-pikiran. Yang kedua, menjaga yang namanya relasi. Seperti yang Reverend Yusuf. Dan menjaga komunikasi, relasi. Jangan istilahnya di sini tempat untuk mencunggangi satu dengan yang lain, merendahkan satu yang lain. Tapi itu bukan latihan. Kalau tempat latihan, itu latihan yang masuk. Sehingga karena itu saudara-saudara sekalian, di situ juga tempat kita menyalurkan kreativitas. Berkreasi apa? Dan jangan berpikir kecil organisasi. Jangan saudara terdiri karena saya berdiri sekarang. Ini organisasi lokal. Tapi bagaimana saudara mensublimasikan yang kecil itu menjadi besar? Dengan cara apa? Ya kamu harus pertama bagaimana mengekspresikan kamu punya penampilan dalam setiap ruas peran saudara-saudara masing-masing. Umpama tadi ada bidang-bidang apa semuanya, bekerja. Jangan takut untuk berbuat salah. Karena kamu masih belajar, kamu punya hak untuk melakukan kesalahan. Tapi jangan sengaja. Karena kamu masyarakat masih mencari.
Sehingga karena itu jangan pernah merasakan itu untuk salah, tapi jangan berbuat salah. Kalau kesalahan dalam hal yang sifat hukum-hukum kebetulan itu tidak bisa terima sebagai pembelajaran. Kemudian yang kedua, jangan takut berkomunikasi. Saya selalu bilang sama kamu, saya tanya kamu. Saya pernah ngomong terus yang di rumah ini, ya. Kau juga. Pilih Gratius itu, dia orang pintar itu. Kamu pilih di sana. Orang bilang, kau dengan menjadi agar ramalan kamu yang menjadi tapi kalau mau belajar orang yang punya kapasitas, yang punya kapasitas, kamu jangan takut, jangan takut berdiskusi, jangan takut memberi pendapat. Karena kami ini di organisasi, sejak dari mahasiswa kami berorganisasi, kami besar karena kami tidak takut berbeda pendapat, ya. Berani mengeluarkan pendapat. Kami juga tidak takut untuk menerima pendapat. Ini proses timbang uji di dalam proses, ya, lalu lintas intelektual. Berorganisasi itu begitu. Karena perjuangan saudara ke depan ini organisasi memang kecil, tapi kamu adalah tempat nanti bertransformasikan diri. Nanti di partai-partai politik, saya percaya itu. Ya, Indra, kau di partai mana? Di Golkar, ya, kemudian siapa lagi? Yuan. Kau di Demokrat, enggak? Ya, Yuan. Biasanya kalau tidak kata dari sini, dari begitu, ya. Jadi ini tempat bersemayam, ya, untuk nanti kamu bisa meloncat lebih tinggi lagi. Harga yang kecil, pikirlah yang kecil ini menjadi berarti. Kamu akan jadi kaya, kaya kembali kamu punya diri sendiri, dan juga kaya bagi orang lain. Kami adalah masyarakat yang nanti akan bertarung pada masyarakat. Berarti sudah kasih clue, kamu kita ini tidak bisa sembunyi dari arus internasional, dari terpaan internasional. Kita kalau tidak menyesuaikan diri, kita berjalan asimetrik dengan sebuah karena dalam perkembangan internasional, Anda akan kehilangan perang saudara. Dan kita tidak akan masuk dalam ruang seperti itu. Karena ruang itu penuh dengan seleksi, ruang itu penuh dengan kompetisi, dan ruang itu padat intelektual. Bukan padat karya, padat intelektual. Kalau padat intelektual, mereka tahu bisa berkarya. Ya. Lalu ruang mana? Modalnya masih, ya. Kami organisasi juga ya, industri juga. Ya kalau orang memikir orang tidak bisa. So, kita kalau dengar orang pasti Inggris kita selingkuh oleh apa itu puji desa tersebut. Ya kan begitu toh, ya. Itu kan bodoh. Ngomong bodoh. Saya kemarin tes itu yang siapa? Saya punya anak, saya punya cucu. Mana itu? Si siapa? Bro, siapa? Nah, ya, kita berdiri. Saya kemarin tes kau punya ilmu itu. Tes, tahu menjawab sampai sekarang. Ya, saya tanya kemarin tahu kan bumi-bumi itu betul tidak? Itu kau saya katakan sini dan saya tadi saya akan 30. Begitu. Ya seperti dengan itu ke rumahnya. Jadi jangan takut berpendapat. Kadang ketakutan intelektual merasa bahwa kami kesenjangan intelektual, kesenjangan komunikasi. Sehingga muncullah ya satu perilaku yang
bilang decline behavior yang menyimpang apatis. Saudara sekalian, besok kami ini di organisasi politik, kami bertahan ini dan ini mulut, otak dan retorika, otak penuh tapi retorikanya tidak bagus, sama tidak terkenal. Dan itu pernah mendengar, ya seperti tahu saya bilang, anak kecil sekalipun kalau dia itu punya pikiran bagus, kita cakap. Saya hobi. Tapi yang saya tahu, dia lebih pintar dari saya. Saya tidak ragu-ragu pilih orang perlu bantu, kalau saya perlu. Baik, tolong minta kalau saya mau susun begini-begini, tolong kira kasih tidak, kasih balasan. Itu kalau betul kalau bisa. Kalau memang dari rumah kamu sudah takut untuk berbeda dengan orang, takut karena orang leader bahkan kompleks. Itulah. Dan gak tidur. Kalau lebih baik tidak usah taruh di sini jaga pikiran, taruh di bawah meja. Karena kamu bisa di bawah meja. Tidak berani taruh. Saya tantang kamu. Ya. Saya ingin kamu sudah tampil dari sepatu di atas meja. Ya. Harus menjadi, saya selalu bilang, menjadi orang yang utama di antara yang besar. Prime among motivation. Ya. Asal. Bisa tidak? Iya. Jadi kalau ada orang pemuatan sangat benar. Pakai buku. Saya akan bilang kemarin itu, kamu kalau saya ngomong, kamu pakai kata. Ya, kalau bisa ngomong kata, itu ilmu semua itu. Ya. Karena kami ini, beliau ini, siapa saja itu hasil keliling. Hasil keliling dari membaca, keliling dari mendengar, lalu kemudian menjadi platform, menjadi istilahnya sudah tersistematisasi di dalam pikiran. Ya, dari inilah usul untuk yang mengusulkan. Anu kan dipilih bukan karena menghormati perempuan. Ya, atau kau merasakan diberi? Tidak, berarti demokratis. Ya, sama tanya laki-laki. Ya, tadi dia pilih dia, pilih mana? Kamu pilih dia betul-betul karena memang kesepakatan kamu, atau hanya karena ada kita pakai asalnya suara bersama. Iya. Sebegini kalau dipilih hormat tapi karena dituntut dan diminta oleh semua sehingga mereka akan menuntut membantu untuk berbuat sesuatu yang baik untuk bisa menjalankan apa yang ada dalam kandungan pikiran-pikiran endapan-endapan yang ada dalam hati mereka dan memfasilitasi semua. Tapi harus jaga membawa diri, ya. Dan kamu laki-laki juga yang pengurus dan lain-lain semua, kamu kuliah ini pindah badan sesusah sebenarnya. Tapi saya perempuan, laki-laki saya mati pindah. Asalnya dia mau pindah ke tempat. Kan susah. Itu kumpul ojek, kumpul lagi bego segala macam, ya. Kalau misalkan bantu dia, karena awal pertama sekali itu bagaimana menggerakkan supaya dia bisa menggerakkan tujuan silaturahmi. Kalau dia, tapi jangan juga kamu karena dia cantik kalau kemudian ya, orang bilang kesehatan. Baik, pada saat ini saya siap untuk datang ke rumah saya. Jangan takut.
Saya rasa saya menjadi review kami ini memang paham kami sedang berkumpul, sedang berdiskusi, itu sudah menawarkan. Itu genetiknya kami orang organisasi. Kalau tidak begitu kami tidak percaya, kami akan jadi masyarakat yang bersifat tinggal di suci. Ya, secara kalian saja Romo, Pustaka Romo karena Romo dari Yalato, jangan biarkan mereka sendiri, khususnya untuk hal-hal yang sifatnya spiritual. Kita tidak bisa berharap kepada rekan ini kan yang kita terbatas. Pengawalan secara moral, mungkin secara lain, secara moral. Karena begini Pak, ini saya bukan kita kalau bukannya Google itu betul-betul apa namanya? Kita punya ketangguhan untuk mempertahankan iman itu di mati-mati kan mati kualitas ajaran kualitas itu mati tidak. Jangan karena di mati begitu kita punya yang kemudian kita takut terbuka. Sekarang kita begitu kan benar saja. Yang kasih jalan itu kan ada. Bahwa menurut mereka ini, tapi tidak begini, kamu salah. Begitu. Dan kita ini kan orang Belanda, tentara-tentara gereja. Pasukan gereja dari dalam. Fungsi evangelis itu bukan hanya pastor. Kamu punya bapak dulu, ya, saya bapak dari situ. Dengan bapak yang berfungsi. Itu evangelis, pewarta-pewarta iman yang kesulitan barrier yang begitu besar. Mereka bisa jalan. Jadi kita harus berterima kasih kepada kuda. Karena memang kami orang tua hanya kami kuda itu namanya. Tapi kalau kuda yang saya lihat yang bisa sudah dipom, seleo, sudah bisa. Tapi kalau itu datang kepada saya terima kasih. Begitu Pak. Sekarang evangelis ini kan sudah di atas ini semua. Kadang pasal pertama hal-hal yang sulit yang itu kurang mendengar. Sehingga tolong ya saudara-saudara. Saya tes kalau ini perjalanan apa itu dengan kamu apa itu saya apa kejadian itu ceritanya dan sampai ini istilahnya hanya secara bukan secara tapi ini hanya dongeng tolong itu jadi saya minta supaya mereka fondasinya kuat. Fondasi kedua, selebihnya kami sendiri yang lagi. Ya, saya itu saja. Terima kasih. Jaga timur yang baik. Saya apresiasi terhadap saudara berdua. Kemudian penari-penari tadi betul-betul yang membuat awal yang menyenangkan. Jadi saya punya perasaan rasa enak, namanya endorfin itu keluar waktu belum terkasih, apalagi dalam masa ya toh, ya. Karena biar saya dan friend sini sudah tua, dia masih senang lihat yang saya. Tuhan